pengen ngelihat masa depan satu negara, cek perempuannya. Pengen ngancurin satu negara, hancurkan karakter perempuannya. Benar. Karena menghancurkan perempuan sama dengan menghancurkan generasi selanjutnya. Kenapa? Iya. Karena poin ketiga, perempuan adalah madrasatul ulama. Ketika kita gagal, pastikan kalimat kita masih koma, sambung dulu dengan kata bangkit, baru mau titik. Jadi kalau ada orang yang gagalnya 10 kali, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pastikan bangkitnya 11 kali. Ada orang yang gagalnya 100 kali, ya nggak apa-apa. Pastikan bangkitnya 101 kali. Without commitment we never start, without consistency we never finish. Menikah itu adalah komitmen. Kita sudah memilih siapa, pakai aturan apa, dan konsisten dengan itu adalah juga pilihan. Saat manusia berhenti belajar, siap-siap kita akan segera tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih siap dan jauh lebih adaptif. Saat manusia berhenti bertumbuh, tandanya dia mati. Dengan kata lain, seorang bijak pernah mengatakan, ketika manusia berhenti belajar, maka sejatinya dia sedang menggali kuburannya sendiri. Dia sedang persiapan untuk selesai. Assalamualaikum sahabat Quran, kembali lagi bersama saya Bang Don di podcast spesial Ramadan yakni BBM, Berbuka Bareng Mafaz. Nah teman-teman, seperti biasa karena ini spesial bulan Ramadan, kita mengundang para orang-orang hebat yang luar biasa. Dan kali ini kita mengundang seorang saya bingung juga menyebut beliau ini sebagai apa karena saking banyaknya prestasi beliau. Beliau ini juga merupakan seorang motivator, merupakan seorang dosen juga, dan juga seorang content creator, dan masih banyak lagi lah mungkin keunikan dan keahlian beliau ini. Nah langsung saja kita akan berbincang dengan Kak Sherliana Fita. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Don. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya. Kak Sherly gimana Kak? Alhamdulillah baik dan senang banget, semangat banget. Malam ini bisa hadir di sini. Ini take-nya malam by the way, nggak tahu Iya. nanti tayangnya kapan. Iya benar. Tapi senang banget. Ini kali kedua saya ke sini, Bang. Oh, Dan kali pertama belum ada studio. belum ada belum ada studio. Itu 2000 berapa Kak? 2000 berapa ya? Teman-teman ya. Kayaknya 2 tahun yang lalu deh. 2020-an berarti ya. Iya, 2021. Waktu itu sama Uma kan. Terus diajak juga ke masjid. Oh iya. Tapi iya. belum ada nih. Iya, Jadi iya. senang banget. Masya Allah. Berarti ada development, ada Karena improvement. kebetulan studio ini kita baru bikin atau adakannya itu di September kemarin. September 2022. Iya. Jadi baru berapa bulan nih jalannya. Keren. Dan anak muda semua dong isinya. Alhamdulillah. Isinya alhamdulillah para santri Maskanul Hufaz semua. Keren. Dan insya Allah semuanya sudah selesai menghafalkan Al-Quran. Jadi memang itu targetnya Uma Oki itu. Jadi kita selesai belajar Al-Quran, kita kembali mengamalkannya, kita mengabdikannya gitu. Mengenai jalurnya lewat mana? Iya, sesuai dengan basic dan kemampuan kita masing-masing. Sepakat. Jadi sepakat banget. Masya Allah. Ini sebenarnya teman-teman ya, pas kemarin teman-teman ngajukan untuk mengundang Kak Sherly, aku langsung gimana gitu. Aku Gimana itu apa maksudnya? Kayak bukan berhadapan sama orang biasa ini. Lah emang nggak biasa ini. Matanya 2. Ya Allah. Jadi Okay. agak mohon maaf ya teman-teman kalau agak deg-degan gitu Kak. Nggak kelihatan kok, tenang. Nggak kelihatannya. Alhamdulillah. Masya Allah Kak Sherly. Mungkin kita perkenalan dulu lah lebih dalam sama Kak Sherly. Kak Sherly sekarang kan terkenalnya content creator juga dan dosen alhamdulillah di Alma Mater dulu ya. Di Alma Mater dulu. Oh iya. Perjalanan Kak Sherly sebelum menjadi content creator dan juga sebelum menjadi ya seperti sekarang ini itu gimana sih Kak perjalanan? Kan Kak Sherly orang Aceh ya? Sherly lahir dan besar di Aceh. Sampai Aceh. SMA, terus Sherly merantau. Nah, kuliah. Iya. Awalnya di Jogja, terus Sherly pindah ke Jakarta. Sekitar 3,5-4 tahun. Setelah lulus sempat jeda dulu tuh sebentar sambil kerja dan mempersiapkan diri lah. Kemudian melanjutkan ke Australia, pulang baru memulai dunia konten itu. Iya. Berarti itu mulainya 2000 berapa tuh Kak? Mulai 2019. Saya kan pulang 2019 awal. Berarti udah pulang dari Australia itu? Ya udah. Jadi udah selesai pendidikan masternya saat itu. Dapat kesempatannya ke sana.
Terus pas pulang, mungkin balik ke pertanyaan tadi ya. Jadi pas waktu pulang 2019 itu kan tahun ini ya, tahun pesta demokrasi ya Oh kalau ingat iya, saat itu. benar, Jadi anak muda tuh diskusinya agak panas Bang saat benar, itu. iya, Nah namanya orang baru pulang, heeh, jadi lebih banyak pengobservasi. Ini apa, mhm, eh, yang sedang dibicarakan apa, konteksnya apa. Nah ketika ngelihat kondisi bahwa kok anak muda berbeda pandangan itu dianggap aneh ya. iya, Kok kita ada di satu meja tapi memaksakan, misalnya gini, Sherly suka kopi nih iya, misalnya, Bang Don suka teh. mhm, Beda nih, iya kita nggak iya temenan. iya, Padahal menurut Sherly indahnya demokrasi itu adalah termasuk di dalamnya toleransi dan saling menghormati pendapat adalah saat Sherly suka kopi, ada yang lain sukanya sirup, Bang mhm, Don suka teh, ada yang suka susu, ada yang suka air putih, ya kita bisa duduk di meja yang sama dan bener, nggak apa-apa. Nah, ketika 2019 mendapati perpecahan itu di kalangan anak muda, ya akhirnya ngobrol diskusi dengan kawan-kawan, kita bisa melakukan apa, intinya itu. Mungkin nggak nggak menyelesaikan masalah secara seluruhnya, namanya ya kita anak muda kekurangannya masih banyak, kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang banyak bener lah bener, kurangnya. heeh, Tapi gimana caranya supaya kita menjadi bagian lah setidaknya. Sally bukan anak siapa-siapa, nggak punya privilege apa-apa untuk bisa secara cepat gitu masuk ke media mainstream, mhm, quotes unquotes, TV-TV besar begitulah kurang lebihnya. Jadi yang kita punya apa nih teman-teman gitu? iya, Ya namanya anak muda, sebagai anak muda ya, yang kita punya sosial media. Oke, let's start. Jadi saat itu Sheryl belajar jangan tunggu sempurna dulu untuk mulai. Mulai dulu pelan-pelan kita menyempurnakan apa yang udah kita mulai. Mulai mmm, awalnya dari konten seadanya. Ya saat itu juga ngambilnya pakai HP, Bang. tapi, maksudnya ketika memutuskan untuk bikin konten itu langsung ke jalur sana gitu? Atau mungkin Maksudnya sosial politik. iya? Iya, karena memang konteksnya kan saat itu Oh, sosial, iya, maksudnya konteksnya saat itu sedang pesta demokrasi. mhm, Hal yang dilihat tidak seharusnya itu adalah perpecahan di kalangan anak mhm, muda karena yang diangkat itu hanya dari satu atau dua sudut pandang. Sedangkan di atas piring atau di atas meja ini ada banyak pilihannya banyak sebetulnya. pilihan, iya, Jangan-jangan selama ini kita hanya kacamata kuda dengan pandangan kita sehingga sehingga kita nggak melihat sebetulnya ada banyak pilihan lain. Mengenai kita mmm, pilihannya beda nggak apa-apa loh. iya, Yang penting bahwa ini fair. Kita melihat semuanya sebagaimana mhm, seharusnya. Itu sih sebetulnya awal mulanya. iya, Jadi awal mulanya memang dari situ. mhm, Kemudian eh, lanjut 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 karena memang basicnya adalah pendidikan. iya, Sally juga pulangnya juga ngajar gitu di kampus. Ya udah, jadi pendidikan, bicara tentang anak anak muda, muda, seneng tuh. Karena juga latar belakangnya di social impact, seneng juga. Banyak mhm, orang akhirnya mengaitkan dengan isu-isu sosial politik karena iya. menyuarakan itu juga di platform sosial Oh, media. iya iya. Tapi mungkin kita lebih flashback belakang lagi ya, Kak. Kalau misalnya, Kak Sherly kan maksudnya nggak hanya sekedar di pendidikan saja, tapi Anda sempat lihat Kak Sherly itu sempat dulunya ikut Syarhil Quran katanya, Mhm, sempat ikut-ikut lomba MTQ gitu. Nah, mhm. aku pertanyaannya itu, apakah Kak Sherly ini pernah mondok gitu? Iya, Iya iya biasanya iya kan iya iya. anak-anak pondok tuh yang Iya sering iya iya ikut iya. gitu, Kak. Sherly itu kalau mondok dari pagi sampai malam terus itu enggak. Jadi Mmm, paginya itu Sherly ke sekolah biasa, mhm. dari pagi sampai sore full day. Nah, malamnya itu Sherly santri kalong. Oh, Jadi iya. ngaji kitab dan seterusnya dan Heeh. seterusnya. Saat itu sebetulnya kalau Sherly boleh jujur nih Bang Don dan teman-teman, tamat SMA tuh Sherly pengen banget mondok. Dan Oh, Sherly udah nyampein itu ke orang tua, Sherly pengen mondok. Tapi saat itu orang tua belum mengizinkan karena mmm, terlalu cepat melepas, kurang lebih gitulah. Anak oh, perempuan iya nanti iya, kurang lebih 6 tahun mondok, nanti kamu kuliah juga akan minta merantau, mhm, namanya perempuan gitu ya. Terus nanti kalau udah selesai kuliah 4 tahun, ya kita nggak tahu jodoh gitu. Nanti kamu sudah harusnya kontraknya diikut sama suami. mhm, Berarti waktu kami dengan kamu itu hanya sampai iya kelas 6 iya, SD. Nah, kami nggak mau. Gini deh, sedangkan Sally pengen nih. Ya udah heeh, deh mondoknya deket rumah aja, nggak mau. Karena kalau mondok dekat rumah diliatin dong. iya iya Nanti gampang lah akses untuk. iya, Jadi rasa merantau dan
menuntut ilmunya itu jadi Kurang nggak ya. pure gitu. Heeh. Pokoknya nggak mau deket. Akhirnya win-win solutionnya adalah ketemu di tengah. Ya udah kamu cari yang mana, tapi kamu ikutnya adalah di malamnya. Ketika sudah harus istirahat, kamu pulang. Pulang. Jadi Oh. paginya baru kejar ke sekolah lagi. Oh, gitu. Begitu. Nah, akses ke MTQ, Syarul Quran dan sejenisnya itu adalah dari situ, Oh, iya dari yang malam. Aku kira itu Kak Sherly pernah mondok gitu kan. Iya. Karena kuliah juga nggak hanya pendidikan umum gitu, tapi juga kadang memotivasi anak-anak muda Islam gitu kan. Masya Allah ya, berarti bukan dari background pondok juga ya Kak ya? Enggak, kalau secara full enggak ya. Kalau mondok itu boleh dikategorikan santri kalong gitu. Iya. Tapi itu salah satu cita-cita Sherly sejak SD, pengen mondok itu. Sejak SD. Mondok Tapi full ya. nggak biasanya kan orang tua itu karena mungkin anak satu-satunya. Kalau Kak Sherly anak Sherly satu-satunya anak ketiga, perempuan. Sherly kedua Oh, dari 3. dari 3 bersaudara. Sherly bukan satu-satunya perempuan, kakak Sherly perempuan. Iya. Tapi tetap nggak dibolehin ya kan? Gak dibolehin, kayaknya prinsip orang tua deh kayaknya. Iya. Atau mungkin ya nggak tahu, masa lalu orang tua mungkin ya. Jadi ya apapun itu Sherly respect dengan keputusan mereka. Dan ya intinya adalah komunikasikan. Jadi untuk teman-teman yang ternyata beda pandangan dengan orang tua, maunya ke sini, orang tua mau ke sini, itu bukan akhir dari dunia kok teman-teman. Selama kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita inginkan, nggak neko-neko dengan apa yang kita inginkan, komunikasikan dengan baik, proof, buktikan bahwa kita benar-benar ingin itu, bukan sekedar ikut-ikutan karena sedang tren, karena sedang viral, karena that will be change, itu bakal berubah. Tren itu berubah, viral itu diciptakan teman-teman. Untuk itu selama batasannya tahu, bisa bertanggung jawab, perjuangkan, proof, dari situ pelan-pelan kepercayaan akan muncul. Saya yakin banget. Tapi kalau misalnya pengen untuk berpendidikan itu memang dari sejak kecil Kak tumbuhnya. Karena mungkin ada orang yang awalnya dulu kan berandalan misalnya. Oh gitu ya. Hijrah lah kalau bahasa anak mudanya gitu. Ini pendidikan dalam konteks apa nih? Umum berarti maksudnya dari apa nih, dari SMA terus lanjut kuliah gitu ya lanjut maksudnya. Kuliah langsung ngejar yang lainnya. Kalau itu iya kali ya. Mungkin pengaruh lingkungan juga. Oh iya. Jadi saat itu Sherly sudah menyampaikan. Jadi cita-citanya berubah-ubah bang. Saat SD SMP cita-cita pengen jadi pilot. Terus semua orang udah bilang nggak mungkin pilot pakai hijab, itu nggak mungkin. Tinggi kamu juga nggak cukup. Pokoknya udah banyak yang menyepelekan lah gitu. Dengan cita-cita itu Sherly tetap yakin. Sherly kalaupun ada pilot pertama yang pakai jilbab di Indonesia itu Sherly. Pede banget. Padahal orang-orang udah bilang syaratnya aja kamu nggak lewat Sher. Tapi pedenya ada lah setidaknya saat itu. Nah ketika Sherly SMA, Sherly mulai membaca, melihat, termasuk menonton tentang isu-isu di luar Indonesia lah begitu. Usut punya usut, akhirnya Sherly tertarik, enak ya kayaknya jadi duta besar. Kalau jadi duta besar itu gimana ya? Mulai cari tahu, oh ternyata hubungan internasional. Mulailah saat itu mencoba untuk memberanikan diri sampaikan ke orang tua, pengen kuliah ke sana. Karena keterbatasan dana, akhirnya terchallenge lah bahwa sepertinya kalau berharap dari orang tua akan sulit gitu. Terus komunikasi lagi, ya udah coba kamu cari beasiswa. Diizinkan nggak tapi nih? Kalau merat kan tadi nggak diizinkan tuh. Diizinkan nih nggak nih tapi diizinkan. Bener nih diridoi. Udah. Saya coba cari, akhirnya jadi didukung oleh orang-orang sekitar. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah walaupun nggak orang tua agak keberatan waktu pas mau mondok itu, tapi pas kuliah diizinkan. Pas kuliah diizinkan karena udah deal dari awal. Oke, sekarang nggak boleh dulu nih merantau dalam konteks menuntut ilmu kan. Mondok kan sebetulnya juga ke sana, cuma memang mungkin lebih beratnya ke agama. Tapi nanti saat SMA boleh ya. Bener. Tapi di mananya kan belum tahu. Namanya anak lulusan SD, belum terlalu jauh cara berpikirnya. Akhirnya ya itu deal sama orang tua sampai memperjuangkan beasiswa itu. Nah ternyata kaderullah awalnya dapat di Jogja,
terus pindah ke Jakarta, berdialektika lah selama 3,5-4 tahun itu di Universitas Paramadina jurusan Hubungan Oh, Internasional. oke. Kalau misalnya balik ke pendidikan ya kak ya. Hmm. Kalau ke pendidikan, urgensi pendidikan itu gimana sih menurut kakak? Hmm. Bagi kaum hawa ya, terutama karena kakak juga wanita gitu. Hmm. Gimana menurut kakak? Penting, sangat penting. Iya. Maksudnya gini, kita definisikan dulu pendidikan itu nggak harus formal. Iya Menurut benar. Sherly ya. Benar. Apalagi kalau mengejar masuk melewati pendidikan formal itu hanya mengejar ijazah, Ya, sertifikat, nilai hitam di atas putih di atas lembar kertas yang kita dapat setelah toga dipindah. Percaya deh, itu hanya kalaupun ada rasa bangga itu nggak lebih dari 3 bulan. Setelah itu pertanyaannya adalah, sekarang kerja di mana? Sekarang karyanya apa? Nanti sesudah itu dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Jadi kalau ternyata pendidikan kita artikan demikian, maka bisa jadi makna pendidikan itu terlalu kecil. Iya. Nah, bagi Sherly, kalau Sherly sendiri melihat pendidikan itu tentang ini, tentang Iya, mindset, mindset, tentang ya. cara berpikir. Nah, cara berpikir ini kan dibentuk nggak satu hari jadi toh. Benar. Mindset ini dibentuk dari apa yang kita baca, dengan siapa kita berdiskusi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, sehingga pada akhirnya ujung dari pendidikan itu adalah karakter. Iya, setuju. Ujungnya adalah karakter. Jadi ketika pendidikan itu tidak melahirkan karakter yang baik. ini pertanyaannya adalah, ini ada yang salah di proses pendidikannya. Nah, apakah ini hanya didapat dari pendidikan formal? Jawabannya tidak sama sekali. Justru bisa jadi prosesnya itu terbentuknya di luar itu. Hanya saja memang pendidikan formal ini menjadi salah satu jalan. Dan di Indonesia itu juga menjadi salah satu syarat administrasi untuk melanjutkan atau mendapatkan beberapa hal yang quotes unquotes itu akan diakui lah, kurang lebihnya begitu. Tapi apakah pendidikan di luar dari formal itu akan banyak mempengaruhi? Yes, sangat. Apalagi di Indonesia. Apalagi di era sekarang, Bang. Maksudnya sekarang kita bisa belajar dari mana aja gak sih? Iya, benar. Bisa nonton dari YouTube. Yang senang dengerin podcast juga sekarang podcast sudah banyak yang berkualitas. Yang senang membaca juga sekarang udah banyak buku berkualitas yang bisa kita akses, baik itu langsung maupun yang digital. Jadi menurut Sherly, makna pendidikan itu sangat luas. Nah, kembali ke topik, apakah pendidikan itu penting bagi perempuan? Jawabannya penting. Apalagi konteks perempuan ini, Sherly senang sekali ketika bicara tentang perempuan, bukan hanya tentang dirinya, tapi perempuan ini punya tiga hal yang ini enggak, kan kalau perempuan mah ada fitrahnya gitu, ada bagian dari perempuan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Ada bagian laki-laki yang perempuan nggak bisa masuk di situ. Nah, 3 hal yang saya yakin ini adalah keistimewaan perempuan. Yang pertama, perempuan ini adalah setengah dari peradaban. Pengen menghancurkan peradaban, hancurkan perempuannya. Pengen membumi hanguskan satu peradaban di satu wilayah, hancurkan perempuannya. Artinya jangan biarkan mereka melewati fitrahnya. Fitrah perempuan kan hamil, karena rahim kan gitu. Jangan biarkan mereka melewati fitrahnya lagi. Dan itu terbukti, bukan hanya di Indonesia. Ini terbukti dalam konteks internasional dan politik internasional pun demikian. Yang kedua adalah perempuan ini adalah tiangnya negara. Kalau tadi kan peradaban tuh gede, kita pecahkan ya negara. Pengen ngelihat masa depan satu negara, cek perempuannya. Pengen ngancurin satu negara, hancurkan karakter perempuannya. Karena menghancurkan perempuan sama dengan menghancurkan generasi selanjutnya. Kenapa? Karena poin ketiga, perempuan adalah madrasatul ula. Jadi perempuan itu harus berpendidikan. Konteks pendidikannya seperti apa? Pendidikan itu berakhir pada karakter. Maka seorang perempuan harus punya karakter. That's it. Pendidikan formal adalah salah satu jalan untuk mendapatkan, menginstal karakter itu pada diri perempuan. Itu sih, Bang. Menurut Abang gimana? Masya Allah. Sepakat sih. Sepakat ya? Ya emang penting. Karena ya kita bisa tahu teman-teman ya, orang yang hebat itu terlahir dari ibu yang hebat. Jadi kalau memang perempuan itu berpengaruh bagi bangsa, bagi agama gitu, karena dia yang melahirkan. Orang-orang hebat itu terlahir dari perempuan, bukan laki-laki ya Kak ya. Begitu, Masya Allah. Tapi saya penasaran, kalau tadi kan dari sudut pandang perempuan nih, kalau dari laki-laki gimana? Gimana ngelihatnya?
penting gak sih perempuan itu berpendidikan menurut pandangan laki-laki? Oke. Ini jadi Eh, kebalik yang nanya. Tapi seru sih, Iya, gimana iya. gimana gimana. Oke. Eh, penting banget. Penting. Sama aja sih sebenarnya, maksudnya prinsip saya sama Kak Shirley itu sama juga. Penting karena yaitu tadi, wanita itu madrasatul ula, madrasahnya anak-anak gitu. Madrasahnya di sebuah keluarga gitu. Jadi kalau misalnya ibunya itu tidak baik, tidak bisa mendidik anaknya, maka anaknya ini mau jadi apa gitu. Dia bisa ngajarinnya nggak bener, entah jadi apa anaknya. Anaknya yang hebat itu kan terlahir dari anaknya, dari ibunya yang hebat gitu. Jadi penting gitu. Nah, kalau misalnya ibu itu adalah madrasahnya, maka bapak itu adalah mudirnya, Yes. kepala sekolahnya. Jadi tetap sih kalau menurut Ane itu ya penting juga itu mudirnya, karena Iya. mudirnya itu kan yang mengendarai gitu kan. Dimana nahkodanya itu Yap. seperti layaknya kapal yang mengendarai bahtera namanya itu, kapalnya itu adalah nahkoda. Jadi bagaimana seorang laki-laki itu, pemimpin itu mengendarakan kapalnya. Jadi harus kerjasama tuh Sepakat. antara ibunya sama bapaknya, antara sopirnya sama yang penumpang-penumpangnya tadi gitu, Ya. Kak. Sepakat, Jadi sangat sepakat. penting banget. Berarti kedua-duanya penting. Laki-laki penting, intinya untuk kita itu penting. Itu penting, sepakat. Dan dalam konteks ini karena tadi pertanyaan para perempuan gitu ya, saya pengen bilang itu penting. Hanya saja membatasi pendidikan itu hanya dalam sudut pandang pendidikan formal, rasa-rasanya itu terlalu kecil, terlalu Iya. sempit begitu. Iya. Nah, tapi apakah pendidikan formal, karena kita harus akui dulu gini Bang, di beberapa negara sekalipun sertifikat atau ijazah kamu lulusan mana, kamu lulusan S1 atau S2, S3 itu udah nggak berlaku lagi. Pertanyaannya adalah skill kamu apa? Iya. Dan itu di negara maju. Artinya kalau kita mau ngelihat, mungkin di negara kita masih menggunakan sistem itu, mungkin. Tapi at the end of the day, kita juga akan di Indonesia sendiri udah banyak kok juga perusahaan, hanya saja mungkin masih beberapa gitu ya. Tapi kalau di luar itu udah, sekalipun punya sertifikat tinggi secara formal, nggak punya skill, ini akan, kalau ini adalah persaingan gitu, akan kalah dengan mereka yang punya skill. Dengan kata lain, pendidikan formal aja zaman sekarang juga nggak cukup. Kita tetap harus mencari, tetap mau beradaptasi, tetap mau, ibaratnya gelas gitu, tetap mau mengosongkan setengah gelas kita agar tetap menyerap perubahan-perubahan yang terjadi. Karena kan kata orang tua kita, perubahan itu adalah kepastian. Mungkin skill yang dulu dianggap relevan untuk menjawab tantangan zaman, mungkin udah tergantikan dengan skill-skill baru di zaman sekarang. Jadi terus mengupgrade diri itu adalah bagian dari pendidikan menurut Shirley, dan di zaman sekarang belajar itu bisa dari mana aja. Iya, benar sih. Karena ya media sosial aja udah bisa jadi bahan untuk kita belajar. Tapi ya emang benar sih Kak. Jadi banyak sekarang tuh orang-orang yang mungkin dari segi pendidikan dia itu banyak gitu. Ijazahnya banyak, sertifikatnya banyak gitu kan. Tapi dalamnya kosong gitu. Oke. Jadi sehingga kalau misalnya Indonesia memakai sistem itu gitu, mereka melihat sertifikatnya, melihat ijazahnya gitu, melihat backgroundnya pendidikannya gitu, tidak melihat skill apa yang ada di dalam dirinya, karya-karyanya gitu, itu akan berdampak gitu bagi kemajuan. Bener nggak sih Kak? Kita samain dulu nih frekuensinya. Yang dimaksud dengan dalamnya kosong tuh apa? Apakah spiritualnya atau skillnya? Iya. Karena banyak orang itu yang misalnya dia tahu nih ilmunya, tapi dia nggak mengamalkannya. Seperti itu. Iya. Dan banyak juga orang yang sekedar hanya lulus saja. Karena termasuk ketika saya sekolah dulu juga, dia itu punya ijazah, tapi pelajaran yang dia pelajari selama ini itu udah nggak ada lagi. Sampai sehingga nggak berpengaruh bagi karakternya tadi gitu. Sehingga karakternya menjadi seperti inilah, seperti itu gitu. Karena pendidikannya ataupun yang nggak terjamin gitu sama ijazahnya tadi. Jadi kalau hanya melihat ijazah,
Kalau hanya melihat sertifikat, melihat itu luarnya saja, tapi kita tidak lihat dalamnya, itu jadi kayak, ya kalau dalamnya kosong itu jadi nggak enak ya Kak. Ya, Kita ngelihat luar kalau aja. saya pribadi ya Bang, bahwa kita bekerja di bidang yang itu ternyata nggak inline Mhm. dengan sebutlah misalnya jurusan kita, itu sama sekali nggak masalah. Karena Mmm. ternyata sedikit sekali kalau dalam konsep Ikigai hanya 20% orang yang ternyata bisa bekerja sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dia pelajari secara formal gitu ya. Mhm. Dan menurut Charlie demikian juga sebaliknya gitu. Hanya sedikit orang yang bisa bekerja sesuai dengan passion. Banyak orang, maksudnya kita semua punya passion, Iya. tapi passion yang menghasilkan, nah itu sedikit. Mhm. Banyak orang yang senang menulis, tapi berapa persen orang yang dari menulisnya itu menutupi kehidupannya sehari-hari. There is a bill to be paid, itu kan realistis. Mhm. Banyak orang yang senang public speaking, Mhm. tapi nggak semua orang pada akhirnya menjadi public speaker yang dari situ akhirnya kehidupannya tertutupi. Iya. Banyak orang yang senang menyanyi misalnya, Heeh. tapi nggak semua orang jadi penyanyi. Jadi pada akhirnya kita nggak harus bekerja sesuai dengan passion, kita nggak harus Ah. bekerja sesuai dengan latar belakang keilmuan kita. Konsep rezeki itu menurut saya tidak sekecil itu. Iya. Tapi menarik tentang kosong ini, tadi kan kita Mhm. bicara tentang itu ya. Bicara tentang kosong ini saya sepakat. Karena antara intellectual question IQ gitu Mhm. dengan EQ dan SQ, kalaupun mau ditambah, ini adalah adversity quotients. Kemampuan kita untuk bangkit ketika kita gagal. Mmm. Kemampuan kita untuk konsisten dan persisten ketika kita berjuang. Nah ini mahal nih. Yang semakin kesini kan ada istilah strawberry generation. Iya. Lembek banget gitu. Makin kesini makin mahal adversity quotient ini. Iya. Nah keempatnya ini harus seimbang. Harus balance. Mhm. Dan nah ini yang menurut saya jadi tantangan kita. Iya. Termasuk sebutlah nggak usah jauh-jauh Indonesia misalnya. Mhm. Karena semua pihak sudah memprediksi bahwa kita memasuki bonus demografi. Secara kuantitas kita besar. Banyak nih, 150 juta penduduk Indonesia diisi oleh anak muda. Banyak. Mhm. Tapi pertanyaannya adalah, kira-kira kita yang mengendalikan atau kita yang dikendalikan? Kira-kira 10-15 tahun ke depan, realitas yang akan terjadi itu kita yang bentuk atau kita yang dibentukkan, kayak gitu tuh pertanyaannya. Nah, untuk itu instead of kita hanya fokus pada kuantitas dan jumlah, saya pikir sekarang waktunya kita anak muda juga menekankan kualitas. Kualitas apa? Kualitas 4 hal tadi. IQ-nya dapat, EQ-nya dapat, mampu mengatur emosional, self-awareness-nya oke, tahu betul melakukan sesuatu penuh dengan tanggung jawab. SQ nih teman-teman yang dimasukkan Hufaz, spiritual questions, karena saya dengar juga ada pengabdian kan ya? Iya. Jadi dikirim. Berarti di tangan teman-teman ada amanah untuk juga menyebarkan ini kan ya. Dan adversity quotients, agar ya gagal itu koma kok. Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang pasti punya gagal. Habiskan jatah gagal kita. Justru ketika kita gagal, pastikan kalimat kita masih koma, sambung dulu dengan kata bangkit, baru mau titik. Jadi kalau ada orang yang gagalnya 10 kali ya nggak apa-apa. Pastikan bangkitnya 11 kali. Ada orang yang gagalnya 100 kali, ya nggak apa-apa. Pastikan bangkitnya 101 kali. Ada tipikal orang yang banyak banget gue gagal 100.000 kali, ya nggak apa-apa. Take your time, ambil jeda, evaluasi, tapi jangan lupa back to the track. Pastikan 100.001 kali kita bangkit. Karena ya hidup ini pada akhirnya adalah tentang kita berjuang. Hidup itu memang perjuangan. Iya, hidup itu bukan itu ada perjuangan kan gitu ya. Hidup itu adalah perjalanan, bukan pelarian. Bukan lomba-lombaan siapa duluan kan kayak gitu. Jadi at the end of the day, saya pikir keseimbangan dari empatnya itu yang sekarang menjadi tantangan kita anak muda. Karena ketika hanya mengejar satu, yang lain enggak, pelan tapi pasti, tinggal tunggu momentum. Namanya segala sesuatu kalau nggak seimbang itu kan tinggal tunggu rusaknya. Terlalu mengejar bagi satu hal gitu, tapi tidak diseimbangi dengan yang lain. Ya ada hak yang tidak diberikan kan gitu. Dan fitrahnya kita manusia itu butuh itu. Nggak mungkin juga kita minta-minta. Ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Tapi di sisi lain fitrahnya manusia itu adalah
ya ya dia akan mencari sesuatu yang udah baku, itu nggak berubah lagi gitu. Hmm. Yang ketika masih bergantung pada sesuatu yang masih berubah-ubah, sesuatu yang sifatnya perasaan dan seterusnya, ya itu belum fitrahnya menurut Sally. Jadi ketika sudah berpegang pada sesuatu yang nggak berubah lagi, otomatis tahu oh aturannya begini. Kita tetap kreativitas itu tetap jalan, tapi kita tahu aturannya sampai di sini. Kita tahu batasnya sampai di sini dan kita tahu koridornya sampai di sini. Karena Sally pribadi meyakini bahwa segala sesuatu itu tentu ada aturannya. Ketika nggak ada aturan, maka tunggu kehancurannya. Sepak bola aja harus ada aturan dong. Kalau nggak semuanya nggak tahu nih kita nih. Ya sebenarnya kita ini aja ada aturan. Ada aturan. Nah aturan itu ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis. Dalam hal ini sebagai manusia kita punya norma sosial. Sebagai makhluk Tuhan, makhluk ilahi, kita punya Al-Quran dan Al-Hadis sebagai aturan kita. Sebagai teman-teman yang mungkin kuliah, ada aturan kampus. Sebagai warga negara kita di Indonesia, kita diikat dengan aturan negara. Yang aturan di Indonesia belum tentu sama kalau kita bawa ke Eropa kan gitu ya Bang. Di Eropa belum tentu sama dengan di Timur Tengah. Di Timur Tengah belum tentu sama dengan di Jepang. Di Jepang belum tentu sama dengan di Amerika. At the end of the day, manusia itu hidup penuh dengan aturan. Nah, mereka yang mau membaca kan makna Iqra ini teman-teman nih yang justru ahlinya. Itu adalah tentang bagaimana kita melihat situasi, kondisi, mau ambil bagian, apa yang bisa kita upayakan. Dan di situ sih serunya seni dalam berkarya, seni dalam memberi, seni dalam berdakwah nih teman-teman. Yang saya harus banyak belajar dari mereka teman-teman. Enggak. Iya. Oke, baik, Masya Allah ya. Jadi ya memang urgensi pendidikan itu penting, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, terutama bagi anak muda. Karena memang menurut saya juga anak muda itu memang masanya untuk belajar, bukan masanya untuk foya-foya, bukan masanya untuk menikmati itu gitu kan. Nah tapi berbicara tadi kan tentang pendidikan kaum hawa juga. Nah kan banyak juga pertanyaan dari kaum hawa di luar sana, anak-anak muda gitu. Nah mereka itu berpikir gini Kak, jadi masa produktifnya wanita itu kan 25 tahun. Masa produktif itu lagi subur-suburnya kali. Jadi kalau misalnya udah lewat dari sana tuh katanya nggak produktif lagi gitu. Ini produktif dalam hal apa dulu nih? Nggak tahu nih apa badannya gitu kan, atau fungsional dari organnya gitu ya, rahim mungkin misalnya. Itu. Nah katanya jadi laki-laki itu kayak udah nggak mandang lagi kalau udah ke atas itu. Maksudnya lebih banyaknya itu kan yang lebih muda, karena laki-laki pengennya itu yang di bawah mereka gitu. Sehingga anak-anak terutama pesantren, nah mereka ini backgroundnya pesantren, jadi yang merasa mungkin ilmu agamanya udah ada gitu kan. Dan ujung-ujungnya mereka berpikir juga walaupun saya berpendidikan tinggi, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga katanya. Oh, yang perempuan. Jadi mereka mungkin ada berpikir seperti itu. Nah sehingga mereka itu bingung antara melanjutkan misalnya usianya udah 25 nih, antara melanjutkan pendidikannya lagi untuk kuliah dan segala macam gitu, atau mereka memilih untuk menikah gitu kan. Sehingga kadang kan ada tekanan sosial gitu yang udah umur segini kok belum nikah gitu kan, social pressure ya. Yang kayak gitu kan jadi mental itu tertekan gitu kan. Nah itu gimana sih Kak solusinya? Apakah memang kita tetap harus pendidikan itu? Kalau kita merasa nggak cukup, kita tetap harus berpendidikan, nggak pedulikan omongan orang di kiri kanan gitu kan. Kalau menurut Kakak gimana sih untuk solusinya gitu? Mungkin bukan solusi ya, karena kalau solusi kayaknya kita seolah-olah Sally tahu solusinya gitu loh. Jadi tapi kalau ditanya pandangan gitu ya, kalau menurut Sally pendidikan dan menikah itu bukan untuk dipilih, dia bisa jalan berbarengan. Dan nggak fair banget menurut Sally ketika perempuan itu harus memilih. Kenapa? Dan itu nggak terjadi di laki-laki, benar nggak? Laki-laki itu nggak pernah dihadapkan pada pilihan kamu menikah atau kamu berpendidikan, nggak pernah, jarang gitu. Ketika sudah menikah ya bisa aja melanjutkan pendidikan dalam konteks formal ya. Tapi kenapa itu diberikan pada kami pertanyaannya? That's not fair. Dari situ sebetulnya menurut Sally nggak fair. Jadi ketika sudah menikah dan masih ada kecenderungan untuk melanjutkan pendidikan selama, nah ini ada prasyarat nih, selama tahu sebetulnya prioritas
tanggung jawabnya tuh di mana, dan otomatis sudah komunikasi dengan pasangan pun setuju dan mendukung, we go with it, lanjutin. Bahkan menurut Sally, menikah karena social pressure itu tanpa melihat kesiapan ya, Siap. itu ibaratnya bom waktu Iya. yang ketika detonatornya ketekan. Jadi bom waktu itu alat pemicunya itu cuma kecil, Bang. Namanya detonator. Ketika detonatornya ketekan, jaraknya mungkin jauh, tapi dia akan meledak. Detonatornya apa? Bisa apapun, bisa itu ketersinggungan, bisa itu masalah finansial atau ekonomi, bisa itu kalau laki-laki kan bermasalah dengan pride, kalau perempuan dengan kenyamanan, bisa bagian itunya yang terganggu gitu. Jadi menikah itu bukan oke, berarti masalah selesai, oke berarti ini si laki-laki yang menjadi tanggung jawabku sepenuhnya, ya enggak. Menikah itu bukan menghapuskan masalah. Iya. Kalau kata guru-guru kita ya, menikah itu justru jadi ada masalah lain, ada tanggung jawab lain yang mau nggak mau ini menjadi masalah berdua. Jadi bukan berarti kemudian oke, ini udah banyak banget pertanyaan dan social pressure, oke jawabannya menikah. Ya nggak begitu konsepnya dan cara berpikirnya. Tapi ketika kita selesai dengan diri kita sendiri, siap, sudah secara mental, secara finansial, kan pada akhirnya hukum menikah itu ada 5. Ketika itu sudah jatuh wajib, ya silahkan. Sunnah tapi merasa yakin, silahkan. Kalau mubah ya itu pada akhirnya di tengah. Tapi kalau ternyata masih konteksnya adalah mubah dan haram terus dipaksain juga, menikah bukan tentang cepat-cepatan, tapi adalah tentang kesiapan dan dengan orang yang tepat menurut Sally. Dan semakin kesini, Sally pikir itu tetap ada, itu terjadi. Sally akui karena Sally berasal dari daerah, itu terjadi, apalagi kalau di daerah. Tapi adalah tanggung jawab juga bagi mereka yang punya pemahaman untuk bukan hanya ngasih tahu tapi memberi contoh, teladan, bahwa mau menikah di usia, sebutlah misalnya tadi tersebut usianya gitu, dari rentang usia tamat SMA, ataupun ketika lulus, ataupun memilih untuk melanjutkan dulu kuliah, atau mungkin profesional dulu gitu, silakan. Syaratnya satu, bahwa kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Bukan ya dulu milih ini kan karena orang tua yang pilihin, ya ini kan dulu karena itu tanda bahwa sebetulnya kita belum dewasa. Playing victims dan making excuse, melakukan pembenaran dan merasa diri terus adalah korban, sehingga setiap terjadi sesuatu berusaha untuk oke ini salah siapa, menyalahkan orang lain ya. Ya itu tanda bahwa kita belum dewasa gitu. Ya at the end of the day, kembali ke topik, orang tua kita dulu kayak gitu gak sih, Bang? Menikahnya dijodohin. Iya, banyak ya. Mungkin Sally, orang-orang di sekitar Sally kayak gitu, ibu Sally kayak begitu. Jadi dijodohin, apakah dulu siap? Ya siap nggak siap, harus siap gitu. Jadi karena sudah tamat SMA, sudah ada yang datang dan seterusnya. Terus mindset apa yang saat itu ibu punya? Jadi ibu Sally nanya nih sama ibu, yang akhirnya membuat ya bertahan, melanjutkan dan mempersiapkan diri, ya melayakkan dirinya itu justru sesudah menikah gitu. Jadi saya yakin perjalanan seseorang tuh nggak bisa disamaratain. Setiap orang unik dengan perjalanan dan kisahnya masing-masing. Mungkin itu cocok dipakai di zaman tertentu dengan konteks tertentu, tapi belum tentu cocok di orang lain dan di zaman yang juga berbeda. Nah, saat itu orang tua Sally bilang bahwa yang Sally tarik garis merahnya itu adalah ketika itu komitmen dan konsisten adalah 2 kunci kita tetap pada track yang sudah kita pilih. Without commitment we never start, without consistency we never finish. Menikah itu adalah komitmen. Kita sudah memilih siapa, pakai aturan apa, dan konsisten dengan itu adalah juga pilihan. Jadi ya udah, ini udah dipilih. Berarti komitmen dan konsisten dengan pilihan itu mana yang masih ya harus disulam tambal, belajar lagi, saling mengisi. Toh pada akhirnya pernikahan itu adalah tentang saling melengkapi, melindungi, ibaratnya pakaian kita yang saling melindungi dan menutupi gitu. Jadi saling memaksimalkan.
But at the end of the day nggak ada yang sempurna lah. Iya. Setelah kita menikah pun tentu begitu banyak ketidaksempurnaan yang kita Iya. harus belajar lagi. Ah, ah. Iya. Oke. Nah, tapi ada juga yang berpikir gini, Kak. Kan mungkin ya bisa aja kalau misalnya milih menikah tetap melanjutkan pendidikannya. Sangat bisa. Sangat bisa. Makanya pilihan antara menikah atau melanjutkan pendidikan itu menurut saya Mm-mm. itu nggak harus dipilih, itu bisa Mm. jalan berbarengan. Apalagi kalau pilihan itu dihadapkan pada perempuan tapi nggak berlaku sebaliknya. Itu Iya. jarang banget pertanyaan itu ditanyain ke laki-laki. Kan gitu. Artinya ketika bicara tanggung jawab, laki-laki juga punya tanggung jawab Hmm. dalam konteks pernikahan dan keluarga kalau memang sudah punya anak kan gitu. Untuk itu saya pikir adalah sadar paham dengan tanggung jawab masing-masing itu adalah awal yang baik ketika ingin masuk ke komitmen besar selanjutnya dalam kehidupan gitu. Jadi ya kita sendiri yang bisa membaca, karena menurut saya juga nikah itu kebutuhan. Pendidikan juga kebutuhan. Dan keduanya itu nggak bisa dipisahin. Oke. Jadi walaupun kita memilih untuk menikah, tetap pendidikan itu harus tetap berjalan. Belajar itu tidak boleh kita ketika kita sudah menikah ya udah kita nggak belajar lagi. Itu salah. Kalau kemarin saya dinasihatin sama di sini ada Syekh dari Al-Azhar. Beliau netap di sini, alhamdulillah udah bawa keluarga juga. Beliau bilang kalau kalian memutuskan untuk menikah di waktu muda ataupun pokoknya untuk menikah, tapi ingat katanya, la tatawaqaf katanya, jangan berhenti untuk belajar. Karena jangan jadikan alasan jangan jadikan menikah itu alasan kalian untuk berhenti belajar. Tetap belajar. Walaupun nggak formal, walaupun ya. Jadi intinya teman-teman yang bisa membaca diri teman-teman sebutuh apa sih, kalau menurut saya sih kalau aneh ya Kak, nggak terlalu peduli sama omongan orang-orang sekitar itu, nggak terlalu karena yang menjalani itu kita. Nanti kalau kita berpikir untuk karena apa ya, menikah karena omongan orang, karena kita yang menjalankan, akhirnya karena ketidaksiapan kita, akhirnya kita yang jadi gagal dalam pernikahan gitu. Ya. Kalau karena menarik tadi perkataan dari Syekh Al-Azhar ya. Saya pikir menikah itu bukan lagi tentang usia sih. Iya. Bukan lagi tentang umur. Saya sepakat bahwa di perempuan gitu ya, itu ada usia-usia tertentu di mana dia lagi subur-suburnya gitu. Tapi balik ke perkataan Syekh Al-Azhar tadi bahwa mau pada akhirnya kita menikah muda di usia tertentu gitu, ataupun kita memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dulu atau bekerja dulu, atau teman-teman yang punya usaha fokus dulu pada usahanya misalnya, itu tetap tidak menggugurkan atau tetap tidak menghilangkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh, dan bertumbuh itu dalam salah satunya adalah belajar. If we are finished changing, then we're finished. Saat manusia berhenti berubah, tandanya dia selesai. Tentu kan harapan kita berubah ke arah yang lebih baik ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian sunatullahnya. Saat manusia berhenti belajar, siap-siap kita akan segera tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih siap dan jauh lebih adaptif. Saat manusia berhenti bertumbuh, tandanya dia mati. Dengan kata lain, seorang bijak pernah mengatakan, ketika manusia berhenti belajar, maka sejatinya dia sedang menggali kuburannya sendiri. Dia sedang persiapan untuk selesai. Sepakat. Itu dalam waktu beliau mengatakan itu kayak iya ya, nggak ada kata berhenti buat belajar sih. Mau menikah di usia misalnya ada misalnya ternyata ketemu dan merasa yakin dengan perjalanan hidupnya adalah di usia menuju 40 misalnya. Apakah itu menggugurkan waktu muda menggugurkan ke waktu muda dia untuk belajar, kebutuhan dan keharusan masa mudanya itu dihabiskan untuk sesuatu yang produktif, salah satunya belajar. Dan apakah ketika sudah menikah di usia 40, sisanya adalah main-main dan bersenang-senang dan sekedar kan enggak. Makanya ada satu perkataan dari Buya Hamka yang ini saya pegang minimal sampai sekarang. Katanya kurang lebih begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka kerbau juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, bersenang-senang, maka kera di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia, it's more than that. Kita dikasih ini dan dikasih ini, hati untuk berempati. Jadi ketika kita udah tidak lagi menggunakan keduanya secara optimal, hold on, jangan-jangan
sejatinya kita sedang sama nih dengan makhluk Aduh, hidup yang lain gitu. sepakat. Oke. Jadi ya memang itu salah satunya ya, kita hidup itu memang karena ilmu itu terlalu luas Luas banget. Ada istilah yang bagus banget Bang, saya jadi teringat. Ilmu itu kayak ilmu yang kita tahu di dunia ini ibaratnya satu ranting, kita celupin, nanti tolong perbaiki ya. Iya. Kita masukin ke dalam air laut, terus kita tarik lagi. Yang nempel di ranting itulah sebetulnya ilmu yang kita tahu di dunia ini. Kan berarti sedikit banget. Nggak ada seberapanya gitu. Seberapanya. Jadi bukan hanya nggak usah sombong gitu, tapi ya nggak ada berhenti buat belajar. Jangan mau cukup dengan ilmu gitu. Jadi teman-teman, ya walaupun udah menikah gitu kan, tetap bisa untuk belajar berkarya gitu. Tetap. Sepakat. Jadi nggak ada batas untuk belajar itu, nggak ada batas. Oke, menarik nih. Makin panas. Oke. Ya. Selanjutnya Kak, nih kita lihat sekarang itu anak-anak muda itu udah banyak yang keluar dari jalurnya Kak ya. Gimana tuh maksudnya? Mereka itu pikirnya itu udah kelewatan gitu, sehingga tidak di jalannya lagi, terutama di agama, dalam aturan agama ya Kak. Kan karena kata Kakak tadi, setiap kita itu kan dimanapun kita berada punya aturan. Nah sehingga di sini sudah melanggar aturan-aturan itu. Jadi anak muda sekarang sudah nggak melek lagi dengan pendidikannya. Udah pikirnya itu cinta terutama ya. Pikirannya itu poya-poya, keren-kerenan, gaya-gayaan. Nah mungkin ada nih motivasi dari Kak Shirley untuk anak-anak muda yang seperti ini, yang mungkin mereka ini butuh loh motivasi ataupun sindiran-sindiran gitu, biar mereka paham gitu Kak. Mungkin itu terjadi dan menjadi realitas di satu tempat, mungkin iya. Tapi rasa-rasanya bukan ranah kita juga untuk menghakimi dan menjudge mereka dengan hal tersebut. Karena bisa jadi itu secara struktural kayak begitu lingkungannya. Karena ketika Sally kuliah, mungkin Sally kesini dulu, kenapa pada akhirnya Sally punya cara berpikir begitu Bang? Karena saat Sally kuliah, Sally punya satu social project, masih wilayah Jabodetabek, tapi agak sedikit pinggir. Si anak itu oleh orang tuanya tidak diizinkan sekolah. Sally tanya, Sally dan kawan-kawan nanya, kenapa Bu? Ini kalau ada dana beasiswa diperbolehkan nggak? Enggak. Udah, dia bekerja aja dengan saya. Kita mulai tersentuh, si anaknya mau sekolah, tapi ibunya nggak ngasih. Kita coba cari tahu, pendekatannya kita coba ubah secara personal. Akhirnya si ibunya mau cerita bahwa ternyata si anak ini harus melewati sekian puluh kilometer, dan itu ngelewatin hutan. Di tengah hutan itu dia diperkosa. Artinya mungkin kita melihat dari satu kacamata atau satu sudut pandang tanpa melihat ada sesuatu di balik sesuatu. Dan mereka misalnya nih tadi Abang menyampaikan beberapa fenomena, itu yang kita lihat. Kita nggak tahu ini sebetulnya apa yang terjadi. Bisa jadi orang tuanya berpisahkah atau tidak mendapat, kita nggak tahu. Jadi saya pikir rasa-rasanya kurang bijak ketika kita menghakimi sesuatu tanpa kita mencoba mencari tahu. Tapi back to the questions, karena menghakimi itu bukan ranah kita manusia. Benar. Tapi kembali ke pertanyaan, kira-kira tantangan anak muda ini apa? Saya sepakat bahwa pada akhirnya masa muda ini nggak akan terulang 2 kali. Ini cuma 1 kali. Waktu nggak akan nunggu kita siap. Waktu nggak bisa lagi diputar. Dan ini masanya emas kita untuk bukan hanya belajar, tapi juga berkarya. Ibaratnya berkarya saat muda dan kita salah, orang masih anak muda. Tapi kalau kita mulainya nanti nih, di satu fase tertentu, semua orang mulai mempertanyakan, emang saat muda ngapain aja? Kok baru nyoba sekarang gitu. Jadi ini waktunya teman-teman. Ini eranya teman-teman. Ini masanya teman-teman. Lakukan yang terbaik, usahakan yang terbaik. Mungkin starting point kita berbeda nggak apa-apa, but it's not about starting point. Ini bukan tentang starting point. Toh kita nggak bisa minta sama Tuhan, ya Tuhan saya mau lahir di tengah keluarga kayak begini, dengan kondisi kayak begini, di negara kayak begini, dengan supporting system kayak gini. Kita nggak bisa minta. It's not about starting point, but it's more about finishing point. Ini tentang
finishing point yang kita kejar dan kita upayakan itu seperti apa. Dan justru yang akan dimintai pertanggungjawaban ke kita itu adalah salah satunya masa muda atau proses kita mengejar finishing point itu seperti apa. Dan minimal ada 4 kelebihan, kekayaan, dan modal kita sebagai anak muda, teman-teman. Yang gak peduli latar belakang keluarga kita, gak peduli kita laki-laki atau perempuan, 4 hal ini udah ada pada diri kita semua. Yang sebetulnya ini bisa jadi senjata kita untuk memaksimalkan masa muda kita. Pertama, anak muda itu energinya masih membuncah. Masih gede banget, Bang. Bener gak? Bener. Nah, dilalahnya adalah energi besar ini bebas nilai. Nah, Mau diarahkan ke positif, mau diarahkan ke negatif, keputusannya mah ada di tangan kita. itu dia. Yang kedua, anak muda itu waktunya masih sangat luang. Mm-mm. Kalau ada generasi yang paling sering menggunakan istilah leleye, rebahan, itu adalah generasi kita, bener gak? Iya. Karena kita belum memutuskan hal-hal besar yang akan menyita waktu, tenaga, dan pikiran kita. Waktu anak muda masih sangat luang. Yang ketiga, curiosity, rasa ingin tahu kita terhadap segala sesuatu itu masih sangat tinggi. Tinggi banget. Bener ya? Mm-mm. Jadi kalau bilang jangan sama anak muda 1 kali, Mm-mm. percaya itu 101 cara lain dia akan coba cari tahu tuh. Bener. Karena rasa ingin tahu anak muda itu masih tinggi. Tinggi. Terakhir yang keempat, sekaligus menutup, nge-wrapping semuanya, jiwa anak muda itu senangnya melawan arus. Mm-mm. Anak muda nggak senang ikut arus. Anak muda nggak senang dengan status quo. Sehingga wajar salah seorang filsuf dari Timur Tengah pun pernah mengatakan begini, setiap ada perubahan besar, selalu di belakangnya ada derap langkah anak muda. Gak usah jauh-jauh ke dunia deh, Iya. Indonesia aja. Setiap ada perubahan besar terjadi di negeri ini, itu selalu melibatkan anak Anak muda. muda. Kita bisa buktikan 1908, 1928, 1945, 1968, 1998, 2008, beberapa tahun yang lalu 2019. Setiap ada perubahan besar terjadi di negeri ini selalu melibatkan anak muda. Karena anak muda senangnya melawan arus. Mungkin kalau nggak ada segelintir anak muda yang mengasingkan founding fathers kita, karena ngesdeng kalau kita belum merdeka sampai sekarang. Setuju. Nah, dengan 4 hal ini tadi, otomatis ini adalah tentang kita mau atau nggak mau, bukan kita mampu atau nggak mampu. Untuk itu, karena hidup cuma sekali, masa muda ini dengan 4 modal ini nggak akan terulang 2 kali. Iya. Mari kita pastikan kita hidup dan menghabiskan waktu-waktu emas ini dengan penuh arti, teman-teman. Well, pada akhirnya harus kita akui akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Iya. Namanya perjuangan, akan ada yang konsisten sampai akhir. Dan justru itu yang berat, kan ada istilah, mungkin hijrah itu gampang, yang berat adalah Istiqomah. istiqomahnya. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Iya, Tapi iya, saya iya. pribadi meyakini bahwa satu hal yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus tetap diperjuangkan. Karena kalau enggak, ya tandanya kita pengecut dengan diri kita sendiri. Setuju. Gitu mungkin, Kak. Oke. Setuju sih. Aku jadi introspeksi tadi, kok aku jadi menghakimi gitu. Oke, setuju sih. Kalau misalnya memang anak kita lihat misalnya fenomena di luar, ya kita nggak boleh langsung menjudge covernya gitu kan. Kita lihat backgroundnya tuh gimana. Ya. Mungkin dia di masa lalu pernah melakukan apa, ataupun dari latar belakang keluarganya itu gimana. Kita harus tahu dulu keadaan itu. Oke, sepakat nih Kak. Oke, mungkin closing nih Kak ya. Mungkin ada kiat-kiat gitu buat anak-anak muda ini semangat dalam belajar gitu Kak. Untuk terutama ya kita yang ada di pesantren ini gitu, terus teman-teman di luar juga. Mungkin itu. Supaya semangat belajar ya? Iya. Wow. Karena kita lihat Kak Sherly ini semangat belajarnya itu tinggi banget sampai sekarang tuh masih ya pokoknya belajar dulu. Belajar itu kebutuhan kan tadi, Bang? Setuju. Tapi gimana tuh, kadang kita kan anak muda ya Kak ya. Ya males gitu. Udah tahu gitu kita kalau belajar itu kebutuhan dan penting banget. Tapi ya itu tadi Kak, ya Allah kok udah lagi males gitu. Rebahan, main game dan sebagainya. Mungkin Kak Sherly punya tips gitu kali ya. Tips. Saya pengen mengawali pertanyaan terakhir yang menurut Sherly mewakili kita semua, teman-teman, termasuk Sherly sebetulnya, bahwa malas, gampang bosenan, cepat lelah, kadang-kadang merasa pengen nyerah gitu saat berjuang gitu,
berjuang meraih mencapai sesuatu, tentu naik turun, semangat pun naik turun, iman aja naik turun, Benar. apalagi semangat. Jadi semua hal itu adalah hal yang wajar dan itu tanda bahwa kita manusia. Kalau Oke. kita ibadahnya bagus terus, jangan-jangan malaikat. Iya, iya. Lo bener toh? Iya, iya, iya. Demikian juga sebenarnya kalau jahat nggak bagus terus, jangan-jangan justru iblis, justru Oke. setan. Jadi itu tanda bahwa kita manusia. Manusia, Ada benar. kalanya semangat kita naik, ada kalanya semangat kita turun. That's totally okay. Tapi ketika kita sudah memutuskan sesuatu, kalau dari saya lihat tipsnya pertama, miliki strong why. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa mau menghafalkan Quran? Kenapa memulai di sini, Mas Kanufas? Kenapa memutuskan untuk memulai channel ini? Kenapa memutuskan untuk berkarya di bidang titik-titik? Mungkin kita yang saat ini sudah memulai sesuatu, yang punya bisnis. Kenapa mau memulai bisnis? Yang saat ini sedang kuliah di jurusan A, di kampus B, di wilayah C, di negara D. Kenapa mengambil jurusan itu di kampus itu? Miliki alasan yang ketika kita sudah mulai malas, ketika kita semangatnya mulai kendor, ingat lagi kenapa dulu memulai, kenapa dulu memutuskan di sini. Apa alasannya? Dengan mengingat itu, kalau Shirley ya, sekali lagi nggak ada hal yang bisa kita copy paste antara satu orang dengan orang lain secara saklek dan hitam putih begitu. Tapi itu works on me, itu cocok. Jadi ketika misalnya berkarya di bidang digital gitu misalnya, naik turun semangat adalah hal yang wajar, tapi ingat lagi kenapa dulu memulai ini. Dan ketika kembali ke pertanyaan itu, iya sih, it's beyond ourselves. Ini bukan tentang diri sendiri, tapi beyond ourselves. Maka oke, mungkin sekarang capek, mungkin sekarang lelah, take our time, ambil waktunya teman-teman. Jangan-jangan memang pikiran kita butuh hak, memang otak kita butuh haknya. Mungkin keluarga kita, kawan-kawan kita butuh hak atas kita. Misalnya ya bukan, nggak salah kok sesekali negur keluarga yang jauh di sana, atau say hello, menghabiskan waktu dengan teman. Jangan-jangan memang ada hak-hak tubuh kita yang selama ini kita coba nafikan. Siapa tahu ini waktunya kita ambil jeda. Tapi tahu bahwa kita akan segera kembali. Jadi berhentilah ketika kita selesai, ketika kita sampai, bukan berhenti saat kita capek. Kita tahu itu hanya jeda sebentar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, namanya saat kita di bawah. Jadi kalau tadi kita sempat membahas tentang kita kenal dengan siapa kita, itu bukan hanya oke, kelebihan kita adalah ini, kekurangan kita adalah ini. Kalau di Shirley merasa bahwa punya self awareness itu adalah kita tahu coping mechanism seperti apa yang kita butuhkan saat kita sedang tidak baik-baik saja maupun sedang baik-baik saja. Contoh, bagi orang yang ekstrovert, saat dia sedang gagal, sedih, kecewa, apapun emosinya, dia tahu dia butuh cerita dengan orang. Bener. Karena energinya datang dari sana. Ini beda dengan orang introvert. Jangan ganggu dia saat dia sedang sedih. Kan gitu toh. Semakin kita kenal dengan siapa kita, semakin kita well control dengan minimal diri kita sendiri. Bener. Saya tahu bahwa ini waktunya saya menjauh dulu, karena saya khawatir nanti malah ucapan saya menyakiti dan seterusnya. Nah, dengan kita tahu dan semakin berani membedah siapa kita, semakin kita punya self leadership. Yang malas, capek, yang tadi itu, kita tahu harus seperti apa. Terakhir yang ketiga adalah, Shirley pribadi meyakini bahwa kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kitalah pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang entrepreneur, kitalah entrepreneur ke-6. Minimal cara berpikir kita. Kita bergaul dengan para penghafal Quran, kitalah para penghafal Quran selanjutnya. Kita bergaul dengan 5 orang pesimis, kitalah orang pesimis ke-6. Nah, salah satu fungsi social control ini kan adalah ketika kita berada di bawah, akan ada mereka yang menarik, mengingatkan. Sher, kamu kayaknya kelewatan. Sher, kamu udah cukup leleh-lelehnya, Sher. Untuk itu, cari lingkungan, cari supporting system, cari ketika sedang berada, entah itu imannya, semangatnya, dan seterusnya, maka carilah mereka yang akan menegur kita, yang akan mewarnai kita. Jadi kitanya yang posisi diwarnai, kita yang posisinya dibentuk. Namanya kita manusia nggak terus-terusan mewarnai toh, nggak terus-terusan kita yang membentuk. Ada kalanya kita butuh untuk diwarnai, kita butuh untuk dibentuk. Nah, dalam hal ini pilih circle pertama kita adalah orang-orang yang value-nya sama, yang goal-nya sebetulnya kurang lebih sama, mungkin dari jalur yang berbeda tapi sama. Kenapa demikian?
Karena gitu akhir-akhir 3 tahun terakhir ini Bang Sher lagi seneng banget ngebaca sejarah. Oke. Rasulullah itu sisi humanisnya kan tinggi banget ya. Iya. Bergaul mah dengan siapa aja. Mm-mm. Tapi coba cek circle pertama beliau. Itu orangnya itu aja loh. Tapi Setuju. bergaul dengan siapa aja. Setuju. Apakah Rasulullah nggak pernah sedih, kecewa, gagal dan lain-lain? Pernah dong. Namanya bahkan sengaja diangkat dari manusia biasa. Mm-mm. Tapi ketika kembali ke circle pertamanya, misalnya dapat ayat ketakutan. Circle pertamanya adalah Ibunda Khadijah. Mm-mm. Dalam kondisi kayak gitu kan diselimutin. Artinya ini posisi di mana itu lagi di bawah itu Iya, kondisinya, ngerti setuju, kan ya? setuju. Artinya itu wajar. Iya, iya. Hanya saja circle-nya itu yang akhirnya membuat menguatkan menguatkan dan Iya. back to the track. Apakah kondisinya Rasulullah ketika strategi perang itu enggak yang kalau kita ibaratnya overthink, aduh ini gimana nih gimana? Jelas pada akhirnya bisa jadi bukan Rasulullah yang terbaik, tapi ada kawan-kawannya yang ahli di bidang itu yang come up with a better strategy. Jadi ini bukan lagi tentang kompetisi, wah saya yang paling ini, enggak. Iya. Tapi mari lingkupi diri kita dengan orang-orang yang punya value yang sama, berjuang untuk goal dan target yang sama, dan bisa jadi di situ pada akhirnya letak kolaborasi. Iya. Di situ kita bakal sulam tambal, di situ kita bakal saling gandengan tangan, dan di situ nanti posisi saling menguatkan saat kita berada pada posisi malas dan suka rebahan tadi. Jadi mungkin itu 3 tips dari Sherly Oke. yang itu cocok di Sherly. Kalau belum cocok di kalau cocok di teman-teman silakan pakai, tapi kalau belum cocok jangan menyerah dengan Oke. apa yang sedang diperjuangkan. Masya Allah. Itu kalau dibilang cocok, kayaknya cocok semua untuk Cocok semua. ya, Karena, syukurlah kalau begitu. Karena juga ada teman-temannya yang pertama tadi terutama. Berarti itu pertama itu ya kita anggaplah niat itu kayak. Niat, strong motif benar. gitu. Benar, kadang banyak teman-teman itu yang nanya gini, Kak gimana sih biar istiqomah menghafal gitu. Saya tanya gitu, antum niat ngafal buat apa? Nah, jadi niat itulah yang membuat kita itu bangkit. Ketika kita ingat, oh niat kita untuk bisa menyelamatkan keluarga kita di akhirat nanti, untuk membahagiakan kedua orang tua. Nah, kan niat itu yang membuat motivasi kita jadi bangkit gitu, jadi kuat. Kalau misalnya kita benar setuju, kalau misalnya memang ada kita itu manusiawi ya, malas. Wajar, terus itu wajar ngeluh. kok. Iya. Itu memang manusiawi banget. Al-iman yazid wa yanqus gitu kan, bertambah dan berkurang, itu memang manusiawi. Tapi jangan sampai kita terus di fase itu. Ya. Jadi ya benar tadi. Lingkungan tuh. Ya. Lingkungan butuh penting banget itu, Kak. Jadi kalau kita lingkungan yang sama dengan kita, satu goals dengan kita, ya mereka itulah nanti yang akan membuat kita bangkit, yang akan menguatkan kita di saat kita futur gitu, Kak. Setuju banget. Keren banget ini, ya Allah. Oke. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Sherly ini. Terima kasih ya Bang, udah Iya. ngundang Sherly ke sini. Ini aku berasa kayak apa ya? Karena podcast ini kayaknya podcast yang menurut aku ini paling seru sih. Oh gitu ya. Amin, semoga diterima dengan baik. Ya, terima kasih Kak Sherly udah meluangkan waktu bersama kita sharing, berbagi untuk teman-teman Maskanul Hufaz, dan ini insya Allah nanti tayang di channel kita. Jadi asupan para santri. Semoga ini menjadi motivasi anak-anak muda untuk terus bangkit, terus belajar, dan semoga ya insya Allah ini jadi amal jariah lah nanti. Siapa-siapa yang nanti yang dapat petunjuk atau dapat hidayah gitu kan, dari nonton video ini jadi semangat, jadi termotivasi. Insya Allah jadi amal pahala. Terima kasih Kak Sherly sekali lagi. Terima kasih Bang. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kita tutup saja dan kita akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah kita mohon maaf. Tingkah laku yang kurang berkenan kita juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.